Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal berikut. Di sini kita lihat sebuah soal. Diketahui koordinat transmitter A 0,0, B 36,0, C 16,32. Kemudian diketahui jarak transmitter dari penerima adalah RA 29 satuan, RB-nya itu 25 satuan, dan RC-nya 13 satuan. Hitung posisi receiver dengan konsep hyperbolic positioning atau TDOA, time difference of arrival. Rumus yang digunakan adalah rumus koordinat bola. Kita memakai rumus, langsung masuk masing-masing. Di sini RA itu adalah X min XA kuadrat ditambah Y min YA kuadrat ditambah Z min ZA kuadrat. Kita kurangi dengan RB kuadrat sama dengan X min XB kuadrat plus Y min YB kuadrat plus Z min ZB kuadrat. Dan seterusnya untuk berlaku untuk RA kuadrat min RC kuadrat, itu seperti ini. Nah, ini yang berbeda adalah di RC-nya. Karena RC maka kita pakai XC, Y min YC, Z min ZC. Kemudian yang ketiga RB dan RC. Untuk RB dan RC sama di sini ya. RB, kemudian di sini adalah RC. Jarak ini bukan semata-mata sebuah jarak, tapi dia di sini adalah sebuah nilai yang didapat dari pemrosesan dalam sinyal, di mana sinyal itu bergerak dari titik TA ke titik receiver balik lagi. Maka di sini perlu kita bagi dua. Jadi di sini soalnya hanya diketahui jaraknya saja. Kita kalau sesungguhnya yang diketahui adalah waktunya. Tetapi selama tidak hanya cukup pada nilai ini saja, ya kita juga memerlukan nilai delay pemrosesan pada transponder. Jadi nilai sesungguhnya itu setelah dikurangi nilai delay dari transponder. Nah, ini adalah letak posisi dari RA, RB dan RC. Di sini adalah transmitter, di sini adalah transponder. Nah, kemudian transponder ini untuk mengetahui posisinya itu tidak bisa hanya dua transmitter saja. Kenapa? Kalau dua transmitter saja, maka kemungkinan letak dari transmitter tersebut, receiver tersebut ada dua, ya ini 1 dan 2. Supaya nilainya lebih akurat lagi, maka diperlukan 3 buah transmitter, atau si transponder menerima sinyal 3 kali dari transmitter yang berbeda. Nah, bagaimana cara pekerjaannya nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, kita menghitung real, yaitu tanpa melakukan perhitungan matematis. Jadi kita buktikan apakah rumus ini itu benar adanya, yaitu kita akan menggunakan kertas milimeter. Setelah ini akan kita praktekkan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menentukan posisi tanpa melakukan perhitungan matematis tetapi menggunakan kertas milimeter. Di sini alat yang diperlukan adalah yang pertama kertas milimeter, kemudian yang kedua penggaris, ketiga pensil, keempat jangka. Nah, ini kalau ada pensil berarti kita memerlukan penghapus. Nah, langkah selanjutnya setelah alat sudah kita sediakan, pertama kita menentukan koordinat posisi, jadi maksudnya titik acuan, titik X dan Y-nya sebagai acuan, terserah di mana. Karena soal tadi itu tidak menyebutkan angka minus X dan minus Y, maka koordinat cukup nilai X positif dan Y positif.
Kita gambar dulu nilai X positifnya. Kemudian Y positif. Nah, setelah kita gambar, kita tentukan koordinat transmitternya. Koordinat RUA ya, koordinat transmitternya RUA adalah 0,0. Kemudian kita tentukan koordinat transmitter B adalah 36,0. Kemudian kita tentukan koordinat transmitter C adalah 16,2. Untuk transmitter C-nya adalah 16,2. Setelah kita tentukan koordinatnya, maka kita gambar jarak dari transmitter terhadap tepi-tepi sinyal. Dalam artian di sini kalau kita lihat bahwa jarak transmitter itu sudah diketahui, yaitu untuk jarak RA adalah 29 satuan. Nah, kita buat jari-jarinya sebesar 29 satuan. Di sini karena milimeter ini kita tidak cukup untuk 29 satuan, maka kita bandingkan 1:1. Oke, setelah kita buat jari-jarinya sebesar 29 satuan, kita gunakan jangka untuk membuat lingkaran. Nah, jangka itu kita buat. Nah, sebelum semua lingkaran itu kita buat dari jarak atau diketahui dari jarak dari soal, itu kita abaikan lingkaran-lingkaran yang lain. Atau kita abaikan dulu titik temunya. Titik temu yang ada di tengah. Nah, itu kita abaikan dulu. Kita sekarang menganggap hanya satu lingkaran saja yang kita gambar. Kemudian yang kedua, beralih ke transmitter B. Nah, transmitter B ini mempunyai jarak terhadap penerima sebesar 25 satuan. Ya, dari situ 25 satuan di sini tergambar 12,5. Nah, kemudian kita gunakan jangka untuk membuat lingkaran sembarang ke segala arah. Kalau cukup satu lingkaran ya satu lingkaran. Kalau nggak cukup ya, nah, oke, arch-nya atau lingkarannya ini sudah kita bikin. Yang ketiga adalah transmitter C. Nah, transmitter C ini mempunyai jarak terhadap receiver sebesar 13 satuan. Nah, kita buat 13 satuan. Oke, setelah dapat 13 satuan, kita buat lingkarannya. Kita buat lingkarannya. Nah, ketiga lingkaran itu akan bersinggungan pada satu titik. Nah, titik inilah yang disebut dengan titik perpotongan atau kita sebut dalam dunia real ADSB ini MLAT adalah letak dari receiver itu sendiri. Nah, terlihat di sini bahwa koordinatnya terletak pada sumbu X 21 dan sumbu Y 20. Nah, ini adalah letak dari koordinat tersebut.
Oke, kita buktikan melalui perhitungan. Kita lihat cara pertama sesuai dengan penjelasan saya di papan tadi. Nah, ini RA min RB sama dengan akar X min XA kuadrat plus Y min YA kuadrat plus Z min ZA kuadrat dikurangi akar X min XB kuadrat plus Y min YB kuadrat plus Z min ZB kuadrat. Nah, di sini tanda akar itu saya bubuhkan di situ karena RA min RB itu tidak saya kuadratkan. Jadi kalau kita satu sisi kanan kita kuadratkan, sisi kiri kita kuadratkan. Sisi kanan kita akarkan, sisi kiri juga kita akarkan. Maka ketemu perhitungan seperti itu. Kemudian kita masukkan di situ. RA nilainya 29, RB-nya 25. Oke. Kemudian kita masukkan X. Nanti nilainya X-nya adalah 0,0. Nah, X-nya 0, Y-nya 0. Kita lihat di sini lagi. Nah, nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya adalah 0. Kita kembalikan lagi di sini. Maka di situ X min XA, XA-nya 0. Y min YA, YA-nya adalah 0. Kemudian Z-nya kok hilang. Nah, Z ini karena memang koordinatnya hanya 2 dimensi. Sehingga tidak ada koordinat Z di sini. Kalau ada Z berarti koordinatnya koordinat bola. Di sini adalah koordinat lingkaran. Sama dengan posisi transmitter yang B. Kita lihat di sini yang B. B di sini nilai koordinat X-nya 36, Y-nya 0. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. X min 36 ditambah Y min 0. Kemudian kita kuadratkan dua-duanya. Nah, ini satunya kita kuadratkan. Dua-duanya kita kuadratkan ya. Jadi kita masuk ke situ nanti nilainya 216. Setelah kita satunya kita kuadratkan juga. Jadi kita di situ jadi X akarnya hilang, X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi X kuadrat min 72X plus 1296 plus Y kuadrat. Itu rumusnya dilihat dari X kuadrat min 2 kali 36X plus 36 kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita kumpulkan semua di situ sampai karena X dan Y-nya ini kita kurangkan nanti ya. Kita kurangkan maka X dan Y itu hilang. X kuadrat dan Y kuadratnya hilang. Sehingga kita kumpulkan nilainya ada 72X pindah ke kiri. Kemudian angka 1296 itu kita tambahkan ke 216. Sehingga totalnya adalah 1512. Itu kita bagi 72 hasilnya X 21. Ya sama hasilnya X 21. Oke. Kemudian kita lanjut ke mencari sumbu Y-nya. Kita pakai rumus RA min RC kuadrat. Sama X min XA plus Y min YA kuadrat plus Z min ZA kuadrat dikurangi akar X min XC kuadrat plus Y min YC kuadrat plus Z min ZC kuadrat. Oke, RA-nya 29, RC-nya 13. Kemudian X-nya 0, Y-nya juga 0. Untuk yang RC, X-nya 16, Y-nya 32. Oke. Ya, 16 dan 32. Kemudian kita masukkan nilainya kita kuadratkan, kemudian kita
Kita sederhanakan ya, kita uraikan gitu ya. Kita uraikan rumusnya x kuadrat plus y kuadrat dikurangi x kuadrat min 32x plus 26 plus y kuadrat min 64y plus 1024. Kita masukkan di situ 841 dikurangi 169 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min x kuadrat plus 32x min 256y min y kuadrat plus 64y min 1024. Perubahan itu terjadi karena ada tanda minus di situ ya. Nah, ini ada tanda minus, itu kita kalikan. Kemudian kita sederhanakan lagi, sebelah kiri 672 dari 841 dikurangi 1169. Unsur X kita juga sederhanakan. Y kita ubah di sebelah kiri. Terlebih dahulu 32 itu kan X kan sudah kita ketahui besarnya nilainya adalah 21. Maka kita masukkan angka 21 sehingga X-nya hilang, tinggal Y-nya saja variabel Y. Kita sederhanakan lagi 256 plus 1024 dibagi 64 hasilnya 20. Maka ketemu nilai Y 20, nilai X 20. Hasil perhitungan dan hasil pembuktian dengan menggunakan kertas milimeter benar adanya. Kita sebut juga ini pengukuran begitu ya. Itu ada cara satu. Ini permainan matematis saja. Cara dua, kalau cara yang pertama adalah eliminasi. Cara yang kedua adalah substitusi. Nah, kita masuk ke rumus koordinat bola, kita masukkan. Karena nilai X dan Y untuk nilai A adalah 0, maka langsung kita masukkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 29 kuadrat. Kemudian untuk nilai RB, X min 36 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Kita uraikan dulu X kuadrat min 2X 72X plus 1296 plus Y2 sama dengan 625. X kuadrat min 72X plus Y2 sama dengan 671. Nah, kemudian kita masuk ke rumus 3 dari cara 2. X min 16 kuadrat, kan ini masuk RC ya, plus Y min 32 kuadrat sama dengan 32. Kita uraikan. X kuadrat min 32X plus 256 plus Y kuadrat min 64Y plus 1024 sama dengan 169. Oke, kita kumpulkan supaya mempermudah dalam pengolahan. Dihasilkan X kuadrat min 32X plus Y kuadrat min 64Y sama dengan 169 min 256 plus min 1024. Oke, didapat nilainya adalah min 1111. Oke. Kemudian kita masuk untuk mencari nilai dari X ya. Nilai dari X ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 841. Kemudian X ya 841 dari 29 kuadrat. Kemudian yang kedua X kuadrat min 72X plus Y kuadrat sama dengan 671. Kita kurangkan terlebih dahulu. 72X sama dengan 1512, X sama dengan 21. Sama. Kemudian kita mencari nilai Y-nya. Nilai Y kita substitusikan karena nilai X sudah kita ketahui. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 29 kuadrat. X kuadrat itu sama dengan 21 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 841. 21 kuadrat 441 plus Y kuadrat sama dengan 841. Y kuadrat 400, Y sama dengan 20. Oke, kita sudah hitung dengan cara 1. Kemudian kita lakukan dengan cara 2. Dan ini pembuktian dengan menggunakan kondisi real di lapangan. Nah, andaikan ini adalah sebuah bumi dengan jarak sesungguhnya, dan bumi itu kita skalakan dengan satuan 1 mm,
maka akan ketemu koordinat atau posisi dari receiver tersebut. Demikian penjelasannya. Terima kasih.